Hai Andika, guys di sini selamat datang di segmen rehabilitas atau review handphone bekas berkualitas. Dan handphone yang akan kita rehab di video kali ini adalah sebuah mantan flagship yang juga udah sering banget kalian request di kolom komentar DKID. Handphone apa ini? Di video kali ini akan kita bahas, tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah LG V30 Plus atau V30 Plus, sebuah mantan flagship yang dulu harga launchingnya ini sekitar 10 juta rupiah, dan harga barunya sekarang saya lihat tadi ada yang jual 4,7 dan 4,9 juta. Dan kalau untuk harga bekasnya itu sekitar 2,5 juta sampai 2,7 juta. Dan kebetulan saya beli yang bekas tentunya, karena untuk yang baru budgetnya belum ada. Jadi saya beli bekas. Beli bekasnya ini sekitar 2,7 juta. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi, baik yang baru dengan harga yang turun dan juga yang bekas. Dan kenapa saya beli yang bekas? Karena saya pengen mentransparansikan LG V20 Plus ini. Jadi kalau yang baru sayang banget karena kan dia punya sertifikasi IP68, dan kalau misalkan saya transparansikan harus membuka back cover, ya otomatis lem adesif atau yang bisa membuat dia tahan air itu pasti hilang. Jadi saya beli bekas, dan kebetulan kalau misalkan bekas itu kan kita bisa langsung cek performanya setelah digunakan beberapa lama. Jadi kalau baru itu biasanya performanya masih prima banget. Alasan aja sih ya, sebenarnya ya budgetnya kurang. Kemudian untuk kondisinya LG V30 Plus yang saya beli ini dengan harga 2,7 juta, kelengkapannya cuman HP aja, batangan, nggak ada charger dan juga kabelnya. Tapi kalau dari segi kondisi fisik ya masih mulus lah, mungkin sekitar 98%, meskipun belum saya transparansikan masih ada footage-nya yang bagian belakangnya masih terlihat mulus. Dan apa bedanya LG V30 Plus dan juga yang tanpa plus? Kalau biasanya kan HP flagship lain, contohnya seperti iPhone 7 ke iPhone 7 Plus, iPhone 8 ke iPhone 8 Plus, itu kan screen size-nya lebih besar gitu ya. Tapi kalau misalkan LG V30 ini, bedanya cuman di kapasitas. Jadi kalau misalkan LG V30 biasa tanpa plus itu 64 GB, sedangkan yang LG V30 Plus itu 128 GB. Kalau misalkan LG ini dikeluarkan di tahun 2020, kayaknya bakalan dibully sama netizen karena plusnya cuman berbeda kapasitas, untuk spesifikasi lain bener-bener sama. Dan terima kasih kepada @flash_xiaomi Malang yang sudah membantu saya untuk mentransparansikan LG V30 Plus ini. Kenapa saya transparansikan? Karena menurut saya desain bagian cover belakangnya kurang keren, dan saya lagi suka-sukanya dengan yang transparan seperti ini karena wireless chargingnya kelihatan, circuit boardnya kelihatan. Menurut saya lebih keren aja, lebih high tech banget. Dan buat kalian yang kemarin request, bang tutorial untuk mentransparansikan HP dong, di next video aja ya, karena biar videonya nggak terlalu panjang. Kita juga sudah ada footage-nya Redmi K20 Pro dan juga LG V30 Plus ini untuk konten yang fokus tutorial mentransparansikan. Tapi sekarang kita fokus ke mantan flagshipnya LG di tahun 2017, yaitu LG V30 Plus ini. Kalau dari segi desain, mungkin ini adalah desain yang lagi hits di zamannya, karena di 2020 ini lagi musim HP yang memanjang dengan rasio 19,5:9 atau 20:9. Tapi LG V30 Plus ini masih menggunakan rasio 18:9 dengan 81:2 screen to body ratio. Jadi secara dimensi cukup terlihat melebar, cuman sesuai dengan namanya yaitu Thin Q, LG V30 Plus ini tipis banget, cuman segini aja. Dan dari segi build quality dan juga bahan material juga udah flagship banget dengan sandwich glass, dimana layar depannya ini pakai kaca, belakangnya pakai kaca, tulangnya pakai aluminium. Dan yang unik di bagian layarnya ini ada curve-nya seperti HP P30 Pro dan juga Samsung, tapi curve-nya ini tidak seperti P30 yang curve-nya itu benar-benar layar, tapi curve-nya ini dibikin untuk frame. Jadi nggak terlihat kalau curve kecuali kalian raba. Kalau misal lekungan atau curve-nya ini dijadikan layar juga seperti P30, mungkin akan lebih terlihat flagship. Kemudian LG mengklaim kalau misalkan V30 Plus ini memiliki sertifikasi standar militer 810G. Jadi standar militer 810G itu adalah uji ketahanan goncangan temperatur tahan air, tapi tahan airnya sudah hilang sekarang karena sudah saya transparansikan. Dan kalau misalkan apakah saya percaya dia standar militer 810G, saya agak ragu sih, karena
form factornya ini tipis banget. Cuman segini aja loh, dan kalau dipegang itu memang kerasa solid, kerasa premium. Tapi apakah memang beneran standar 810G? Jujur aja saya agak sedikit ragu. Kemudian untuk fitur-fiturnya, LG V30 Plus ini sama seperti generasi sebelumnya, masih memiliki driver Hi-Fi DAC. Dan di V30 Plus ini ada tambahan DTS X Surround Sound. Jadi kalau misalkan kalian main game FPS, surround soundnya ini bisa secara virtual membuat earphone kalian kerasa surround atau 7.1. Kemudian kalau untuk driver DAC-nya, dia bisa mengubah suaranya menjadi lebih jernih kalau misalkan kalian menggunakan earphone. Kemudian kalau untuk fitur-fiturnya, LG V30 Plus ini memiliki fitur yang memang ada di HP flagship. Contohnya seperti Bluetooth versi 5 yang low power. Kemudian untuk codec Bluetooth-nya sudah menggunakan aptX XD. Jadi kalau misalkan kalian punya TWS yang juga sudah support dengan aptX XD, suaranya itu bakalan lebih kerasa enak banget. Kemudian ada NFC dan wireless charging. Jadi di harga yang sekarang, harga 2 jutaan, kalian sudah dapat HP yang support dengan wireless charging. Kemudian untuk beberapa menunya, di sebelah kiri terdapat volume up and down, di bagian bawah ada input Type-C dan juga speaker. Speakernya ini satu aja, masih mono, tapi walaupun cuma satu, speakernya ini disertifikasi oleh Bang & Olufsen yang suaranya cukup oke lah, nggak terlalu cempreng, dan bassnya juga masih cukup terasa. Kemudian di sebelah kanannya terdapat slot untuk SIM card, bagian belakangnya terdapat sensor fingerprint dan juga dual kamera dengan resolusi 16 megapiksel wide dan 3 megapiksel ultra wide. Kemudian kalau untuk spesifikasinya, LG V30 Plus ini menggunakan chipset flagship tahun 2017 yaitu Snapdragon 835 dengan RAM-nya 4 GB, dan karena ini seri Plus jadi memori internalnya 128 GB, OS-nya mentok di Android 8 atau Oreo, dan dengan konfigurasi ini Snapdragon 835 di LG V30 Plus ini mendapatkan skor 201,639 di Antutu 8, dan kalau misal kita rankingkan versi Antutu, LG V30 Plus ini mendapatkan urutan di 69, di atasnya Honor 9 dan di bawahnya Galaxy A70. Kemudian kalau kita menggunakan benchmark Geekbench 5, performa single core-nya ada di 257 dan multi core-nya di 1396. Kemudian kalau kita benchmark menggunakan 3D Mark, Slingshot Extreme Open GL-nya mendapatkan skor 1942 dan Vulkan-nya 2262. Kemudian lanjut ke tes gaming, dan maaf karena game bench-nya entah kenapa nggak bisa dibuka, nggak seperti biasanya, jadi kita nggak bisa measuring FPS. Tapi untuk game Call of Duty Mobile ini lancar-lancar aja. Kemudian kalau misalkan kita main game PUBG, settingannya bisa smooth extreme, dan di smooth extreme ini juga masih lancar. Sensor gyro-nya juga udah cukup akurat, apalagi smooth extreme plus panel OLED-nya ini bener-bener kualitas gambarnya kelihatan lebih enak banget di mata. Dan untuk game PUBG di settingan smooth extreme ini nggak ada masalah, meskipun saya nggak bisa ngasih tahu berapa FPS-nya, tapi saya ngerasa nggak ada lag. Kemudian lanjut ke game Honkai Impact 3, di sini kita menggunakan settingan rekomendasinya langsung, yaitu yang ada di angka 4, yang berarti seharusnya kalau misalkan game bench-nya bisa nyala, bisa sampai 60 FPS. Dan ini adalah mode capture, dan di mode ini saya sih ngerasanya nggak ada lag, cuman sekali lagi maaf karena game bench-nya entah kenapa tiba-tiba nggak bisa dipakai, jadi kita nggak bisa tahu data FPS-nya berapa. Kemudian setelah kita stress benchmark dan juga tes beberapa game tadi, untuk suhu temperatur permukaannya ada di angka maksimalnya itu ada di 40,5 derajat Celcius. Jadi ya masih relatif dingin. Kemudian untuk layarnya sudah menggunakan panel OLED milik LG sendiri, yaitu POLED dengan resolusi QXD 1440x2880 dengan 537 pixel per inch, dan juga ada fitur XDR10. Dan tidak ketinggalan karena panelnya sudah OLED, dia juga sudah punya fitur Always On Display. Dan meskipun LG V30 Plus ini tidak mendapatkan updatean sampai Android 10, tapi sudah ada fitur dark mode dari UX UI atau user interface-nya LG yang menjadikan panel POLED-nya ini lebih berguna, karena dark mode menurut saya akan lebih bagus banget kalau misalkan menggunakan panel OLED. Kemudian walaupun resolusinya di atas Full HD, cuman kalau di YouTube terbacanya itu mentok sampai 1080p atau Full HD, tapi fitur XDR-nya masih bisa terbaca di natifnya YouTube. Jadi kalau misalkan kalian nonton YouTube dengan resolusi Full HD dan juga fitur XDR-nya nyala, kualitas gambarnya ini akan terlihat oke banget. Untuk touchscreen-nya juga udah responsif, nggak ada masalah delay atau area pinggirannya kurang akurat. Ketika saya coba untuk main game Real Drum dengan menekan area pinggirannya juga nggak ada masalah, semuanya keregister dengan baik. Kemudian kapasitas baterainya nggak terlalu besar dengan 3300 mAh, dan untuk waktu pengecasannya
Saya menggunakan charger dari K20 Pro dengan daya 27 watt karena belinya nggak ada cas bawaan. Dan dengan charger 27 watt ini 20% ke 100% membutuhkan waktu 1 jam 20 menit. Kemudian kalau untuk daya tahan baterainya nggak terlalu hemat. LG V30 Plus ini saya mendapatkan screen time dari 100 ke 30% itu cuma 3 jaman. Bukan 3 jaman, 3 jaman. Maksud saya 70% dalam waktu 3 jam. Jadi nggak terlalu hemat. Memang penggunaannya cukup berat, digunakan adik saya untuk streaming YouTube full dengan resolusi Full HD. Sekarang kita masuk ke sektor kamera karena mantan HP flagship di tahun 2017 ini Sekarang kita masuk ke sektor kamera karena mantan HP flagship di tahun 2017 ini spesifikasi kameranya cukup oke dengan dual kamera 16 megapiksel dan juga 13 megapiksel ultra wide, dan untuk kamera depannya memiliki resolusi 5 megapiksel. Oke, jadi ini adalah hasil video dengan kamera depannya resolusi Full HD. Dan kalau di layar sini sih kurang stabil dan lightingnya juga kurang terang sedikit gitu ya, padahal ini jam 6 pagi. Menurut saya ini jam-jam yang bagus banget kalau misalkan digunakan untuk vlog karena nggak terlalu panas dan nggak terlalu overexposure. Oke, dan sekarang ini adalah resolusi UHD 3840 dan seperti yang kalian lihat ini lagi sunrise dikit-dikit tipis lah ya. Dan untuk hasilnya seperti ini, menurut saya masih cukup bagus walaupun ini teknologi sekitar 2-3 tahun lalu. Detail warnanya masih cukup oke. Cuman mungkin yang kurang stabilnya ya. Coba saya agak kencengan dikit. Dan sekarang ini adalah mode resolusi Full HD 30 fps dan steady recordingnya on. Jadi dia juga punya fitur steady, cuman bisanya hanya di resolusi Full HD dengan 30 fps. 60 fps nya ada, cuman kita nggak bisa pakai fitur steady. Dan kalau pakai fitur steady ini, coba kita lihat. Ini lumayan steady juga kalau di layar V30 Plus ini ya. Cuman nanti kalau misalkan di laptop di post editing kita coba lihat sama-sama. Tapi kalau di layar ini cukup steady. Kemudian LG V30 Plus ini juga punya filter-filter, tapi filter yang paling saya suka adalah filter ini. Ini kayak filternya Teal and Orange dari Sam Calder kalau nggak salah namanya ya. Jadi terlihat lebih orange dan lebih sinematik. Kemudian ini adalah hasil jepretannya yang menurut saya kalau misalkan pas jepretannya itu masih terlihat oke. Cuman kadang ada beberapa foto yang menurut saya itu kayak ngembun, jadi kayak terlalu putih, kurang pop up gitu warnanya ya. Dan kalau kalian suka foto yang ultra wide, dia ultra wide-nya lumayan ultra wide banget, dan untuk lensa wide-nya juga masih lumayan lebar. Dan ini adalah hasil selfie-nya yang menurut saya juga kurang terlihat natural. Nah, ini adalah foto yang menurut saya terlalu ngembun. Ada beberapa foto yang seperti ini, jadi terlalu putih. Padahal nggak hujan, tapi fotonya kayak hujan gitu. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video rehabilitas dari LG V30 Plus kali ini. Dan kesimpulannya versi DKID, kalau kalian beli harga yang baru, yang bener-bener baru ya, karena ada yang jual harganya sekitar 4,7 sampai 4,9 juta. Kalau menurut saya sih udah, meskipun ada fitur flagship di sini seperti wireless charging, kemudian apalagi wireless charging aja ya, kayaknya wireless charging aja nih. Jadi menurut saya di harga segitu saya masih pegang Huawei Nova 5T. Meskipun Huawei Nova 5T itu kelasnya adalah HP mid range, tapi kameranya menurut saya keren banget. Tapi kalau misalkan kalian belinya second harga 2,5 sampai 2,7 juta, ya kalau misalkan kalian pengen merasakan HP flagship dengan budget yang murah, mau nggak mau ya kalian harus rela beli second. Dan kalau misalkan dengan harga yang second 2,5 juta sampai 2,7 juta, menurut saya sih ya worth it banget dengan resiko HP second itu ya. HP second lah, HP baru itu kadang aja pakai seminggu mati, apalagi HP second. Tapi kalau misalkan kalian beruntung mendapatkan HP second yang masih normal banget, kalian akan mendapatkan HP 2 jutaan dengan wireless charging, kemudian layarnya juga sudah AMOLED. Untuk kameranya 16 megapiksel, 13 megapiksel yang menurut saya ya biasa sih kalau misalkan kita sandingkan dengan HP mid range di 2020. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.